Baik untuk yang F, nilai tertinggi dari 70% nilai terendah. Karena 70% nilai terendah, maka untuk mencari nilai tertinggi dapat dicari dengan persentil, yaitu dengan 100% dikurang 70% sama dengan 30%. Sehingga dicari P30. P30 untuk mengetahui nilai tertinggi dari 70% nilai terendah. Letak P30 di data ke-30, 30N dibagi dengan 100 sama dengan 30 dikali 80 dibagi 100 sama dengan 24. Artinya berada di kelas interval 71 sampai dengan 80. Untuk TB-nya yaitu 70,5, FI-nya sama dengan 25, FK-nya sama dengan 23, dan P-nya sama dengan 10. Maka P30 yaitu 70,5 ditambah 10 dikali dengan 24 dikurang 23 dibagi 25. Maka P3 sama dengan 70,5 ditambah 1/25. P30 sama dengan 70,5 ditambah 0,44. Menghasilkan P30 yaitu 70,95. Next. Untuk nomor 18, Bapak A bepergian pulang pergi dari Bandung ke Jakarta. Waktu pergi ia menempuh perjalanan dengan kecepatan 80 km per jam. Sedangkan waktu pulang ia menempuh perjalanan dengan kecepatan 100 km per jam. Berapa rata-rata kecepatan yang ia peroleh? Untuk penyelesaiannya, pertama diketahui kecepatan Bandung-Jakarta yaitu 60 km per jam. Kecepatan Jakarta ke Bandung yaitu 100 km per jam. Yang ditanyakan kecepatan rata-rata pulang pergi, yaitu eh, rata-rata dapat dicari menggunakan rata-rata harmonik. Dapat dipakai untuk masalah ini. H sama dengan N per sigma 1 per XI. H sama dengan 2 per 1 per 60 ditambah dengan 1 per 100, yaitu 75. Jadi kecepatan rata-rata pulang pergi yaitu 75 km per jam. Untuk nomor 19, tentukan laju pertumbuhan rata-rata penduduk Indonesia jika pada akhir tahun 1946 dan pada akhir tahun 1956. Jumlah penduduk masing-masing sebesar 60 juta dan 78 juta jiwa. Untuk penyelesaiannya yaitu dengan PT sama dengan P0 dikali dengan 1 ditambah X bar dibagi dengan 100 pangkat T. Untuk keterangannya, P0 sama dengan keadaan awal atau permulaan, PT sama dengan keadaan akhir, X bar sama dengan rata-rata pertumbuhan setiap waktu, dan T adalah satuan waktu yang digunakan. Next. Maka diketahui untuk menentukan laju rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun dipakai rumus di atas dengan T sama dengan 10, P0-nya 60, dan PT-nya adalah 78. Dan ditanyakan tentukan laju pertumbuhan rata-rata penduduk. Maka didapatkan 78 sama dengan 60 dikali dengan 1 ditambah X bar dibagi 100 dikali pangkat 10. Log 78 sama dengan log 60 ditambah 10 log 1 plus X bar per 100 atau 1,8921 sama dengan 1,7782 ditambah 10 dikali log 1 plus X bar per 100, maka menghasilkan 1 plus X bar per 100 sama dengan 1,0268. X bar menghasilkan 2,67%. Jadi laju pertumbuhan rata-rata penduduk Indonesia adalah 2,67% per tahunnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Roji. Ya, selanjutnya nomor 20. Bila kita mengetahui bahwa PTX mempunyai keuntungan dalam 4 proyek yang dikelolanya adalah sebagai berikut. Yang pertama 3%, 2%, 4%, dan 6%. Berapa rata-rata dari keuntungan keempat proyek tersebut? Di sini kita ketahui untuk proyek pertama itu 3%, proyek kedua 2%, proyek ketiga 4%, dan proyek keempat 6%. Di sini yang ditanyakan adalah rata-rata dari keuntungan keempat proyek. Kita bisa menghitung dengan data tunggal X sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N XI per N. Dengan keterangan X sama dengan rata-rata, sigma I sama dengan 1 hingga N, X1 sama dengan jumlah seluruh data, dan N adalah banyak data.
Maka X sama dengan 3% ditambah 2% ditambah 4% ditambah 6% dibagi 4. Yaitu sama dengan 3/100 ditambah 2/100 ditambah 4/100 ditambah 6/100 dibagi 4. X sama dengan 0,0375 sama dengan 3,75%. Jadi rata-rata keuntungan keempat proyek tersebut adalah 3,75%. Next. Untuk nomor 21, kita sama-sama ketahui ada data di bawah ini sebagai berikut. Di dalam tabel ada 8, 3, 5, 10, 2, 8, 5, 12, 10, 8, 7, dan 12. Di sini ada yang kita harus tentukan, yaitu yang pertama ada rentang, yang kedua ada jangkauan antar kuartil atau JK, yang ketiga ada deviasi kuartil, ada QD, yang keempat ada deviasi rata-rata atau AD, yang kelima ada standar deviasi dan varian S dan V. Kita lanjut pembahasannya. Untuk rentang, R sama dengan X max dikurangi X min sama dengan 12 dikurangi 2, yaitu 10. Yang kedua itu untuk jangkauan antar kuartil. Di antara tabel tersebut kita urutkan menjadi 2, 3, 5, 5, 7, 8, 8, 8, 10, 10, dan 12, 12. Di sini kita ada penentuan kuartil pertama, yaitu kuartil 1 sama dengan 5 ditambah 5 dibagi 2, sama dengan 5. Kuartil 2 sama dengan 8 ditambah 8 dibagi 2, yaitu 8. Kuartil 3, 10 ditambah 10 dibagi 2, sama dengan 10. Maka jika adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1, sama dengan 10 dikurangi 5, sama dengan 5. Yang ketiga ada deviasi kuartil atau QD. QD sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2, sama dengan 10 dikurangi 5 dibagi 2, yaitu sama dengan 5/2 atau 2,5. Selanjutnya yang keempat ada deviasi rata-rata atau AD. X rata-rata sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 12 dibagi 12, yaitu hasilnya 7,5. AD sama dengan nilai mutlak 2 dikurangi 7,5 ditambah nilai mutlak 3 dikurangi 7,5 ditambah nilai mutlak dari 5 dikurangi 7,5 ditambah nilai mutlak dari 5 dikurangi 7,5 ditambah nilai mutlak dari 8 dikurangi 7,5 ditambah nilai mutlak dari 8 dikurangi 7,5 ditambah 8 dikurangi nilai 7,5 ditambah nilai mutlak dari 10 dikurangi 7,5 ditambah nilai mutlak dari 10 dikurangi 7,5 ditambah nilai mutlak dari 12 dikurangi 7,5 ditambah nilai mutlak dari 12 dikurangi 7,5 sama dengan 2,833. Yang kelima ada standar deviasi dan varians, yaitu X sama dengan 7,5, integral 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N dikali XI dikurangi X per N. Integral 2 sama dengan 9,75. Integral sama dengan akar 9,75. Integral sama dengan 3,1225. Yang selanjutnya nomor 22. Untuk mengetahui besarnya pengeluaran pengeluaran keluarga tiap minggunya, maka diadakan suatu penelitian terhadap sampel 25 keluarga. Datanya sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel.
Lalu hitunglah rata-rata dan standar deviasi pengeluaran keluarga tersebut per minggu. Next. Di sini kita mempunyai hasil di tabel yaitu XI, FI dikali XI, XI min X pangkat 2, FI dikali XI min X pangkat 2, F dikali XI min X pangkat 3, dan selanjutnya di sini tadi yang pertama kita cari X sama dengan sigma FI dikali XI per FL, yaitu sama dengan 132,5 dibagi 25, yaitu hasilnya 52,9. Saja yang definisi X sama dengan akar sigma I sama dengan 1 hingga 5 FL dikali XI min X pangkat 2 bagi sigma I sama dengan 1 hingga 5 kali FL, yaitu akar 3.686 dibagi 25 sama dengan akar 147,44 sama dengan hasilnya 12,14249. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini di nomor 23, pada ujian tengah semester yang lalu, untuk mata kuliah pengetahuan literasi digital, Saruto memperoleh nilai 84. Sedangkan untuk mata kuliah statistik, ia memperoleh nilai 90. Di kelas itu terdapat ada 50 mahasiswa, di mana nilai rata-rata mata kuliah pengantar literasi digital adalah 76 dengan simpangan baku 10. Sedangkan nilai rata mata kuliah statistik adalah 82 dengan simpangan baku 16. Pada mata kuliah, manakah prestasi Saruto yang lebih baik? Penyelesaian yaitu ada PLD dengan perhitungan skor Saruto sama dengan 87 dikurang 86 dibagi 10 sama dengan 0,8. Di statistik, skor Saruto sama dengan 90 dikurang 82 dibagi 16 sama dengan 0,5. Jadi dari data perhitungan di atas, maka prestasi Saruto ini lebih baik di mata kuliah pengantar literasi digital atau PLD. Next. Untuk soal nomor 24 yaitu untuk mengetahui besarnya pengeluaran keluarga setiap minggu, maka diadakan suatu penelitian terdapat sampel 25 keluarga. Data sebagai berikut. Data bisa terlihat pada gambar tabel pengeluaran 25 keluarga setiap minggunya. Maka tentukan tingkat kemencengan menurut momen matematis dan jelaskan dengan gambar arah kemencengan tersebut. Dengan penyelesaian dengan rumus kemenceng sigma 3 sama dengan 1/n sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 3 dibagi S pangkat 3. Itu dengan X barnya itu 52,9. X-nya sigma F dikali X dikurang X bar 2 dibagi N sama dengan akar 1062,8 dibagi 25 sama dengan 6,5 2012. Maka sigmanya 1 sigma sama dengan 1/25 dikali 13,075 di 6,52012 pangkat 3 sama dengan 1,88687. Di sini ada kurva menceng, yang kanan merupakan pengeluaran dari 25 keluarga. Next. Di soal nomor 25, seorang pelatih renang mengumpulkan data mengenai waktu yang ditempuh oleh anak didiknya dalam latihan berenang. Untuk mempersiapkan anak didiknya dalam mengikuti Olimpiade Beijing 2008, pelatih tersebut melakukan observasi selama 21 hari. Data sebagai berikut. A adalah hitunglah rata-rata hitung dan simpangan baku waktu yang ditempuh oleh pemenang tersebut. B, hitunglah tingkat keruncingan menurut momen dan data
Dan jelaskan serta gambarkan jenis keruncingan yang diperoleh. Data terlihat pada gambar. Next. Penyelesaiannya itu di sini ada gambar tabel dan mendapatkan FK X kurang X bar, F dikali X min X bar pangkat 4, F dikali X min X bar pangkat 2. Maka kita akan mendapat, dan kita masukkan untuk A-nya yaitu X bar sama dengan nilai dari hari dan waktu dikali dan ditambah oleh hari berikutnya, dan dibagi nilai FK dari tambahan waktu dari hari ke hari, dan mendapatkan hasil 79. Dan X-nya sama dengan 10,72. Next. Di sini penyelesaian D, yaitu dengan sigma 4 sama dengan 1 per N dikali sigma F dikali X min X bar pangkat 4 dibagi S pangkat 4. Sama dengan 1 per 79 dikali 17,566,7970062 dibagi 5,86186. Mendapatkan hasil dari sigma 4 sama dengan 1,86079. X-nya itu akar dari sigma F dikali X min 4 bar pangkat 2 dibagi N. Kita masukkan nilainya dengan akar 2714,8816 dibagi 79. Dan S-nya sama dengan 5,86186. Di sini ada kurva pelatihan renang selama 21 hari. Yang dimana kurva relatif mendatar karena sesuai dengan hasil dari perhitungan tadi. Masih di bawah 2 yaitu 1,86079 sehingga kurva merupakan platik kustik. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih teruntuk pemateri dari kelompok 2. Apabila salah-salah pengucapan atau penafsiran dari rumus yang dibacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.